Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Rio Kurniawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana atas berkat, rahmat dan hidayahnya kita semua diberi kesempatan dapat menjalani aktivitas sehari-hari kita sebagaimana mestinya. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato tentang pendidikan di masa pandemi. Hadirin yang saya hormati, virus corona atau COVID-19 yang disebut juga Coronavirus Design 2019 merupakan pandemi yang pertama kali ditemukan di daerah kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Virus ini mampu menginfeksi sistem pernafasan manusia melalui cairan seperti tetesan atau droplet ketika orang yang terinfeksi bersin atau batuk dan melalui benda yang terkontaminasi. Kemudian, virus ini akan terus menginfeksi jika imun tubuh lemah dan dapat berujung pada kematian. Virus corona menyebar dengan sangat cepat dan menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Indonesia, pada awal bulan Maret 2020 dan hingga kini masih terus menyebar. Hal tersebut membuat beberapa negara menetapkan kebijakan pemberlakuan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Kini hampir di seluruh belahan bumi melakukan segala aktivitasnya di rumah, seperti belajar, bekerja, dan aktivitas lainnya. Maka dari itu, pemerintah terpaksa memutuskan pembelajaran tatap muka di sekolah dan mulai mencari inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar, yaitu metode belajar dalam jaringan atau daring. Siswa maupun guru harus sangat aktif dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar tercipta keefektifan. Sistem pembelajaran dilakukan menggunakan komputer atau handphone yang terhubung dengan koneksi internet. Pembelajaran dapat menggunakan media seperti WhatsApp, YouTube, Zoom, e-learning, dan masih banyak lagi, sehingga siswa mudah mengikuti kegiatan belajar mengajar dalam waktu yang bersamaan, meskipun di tempat yang berbeda. Namun, terdapat permasalahan yang sangat penting bagi siswa, seperti jam berapa mereka harus belajar dan bagaimana data atau kuota yang mereka miliki. Sedangkan orang tua mereka yang berpenghasilan rendah atau dari kalangan menengah ke bawah. Hingga akhirnya, hal seperti ini dibebankan kepada orang tua siswa yang ingin anaknya tetap mengikuti pembelajaran daring. Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari jaringan internet. Koneksi internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa yang tempat tinggalnya di daerah pedesaan, terpencil, dan tertinggal. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringan yang tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada siswa yang mengikuti pembelajaran daring, sehingga kurang optimal pelaksanaannya. Kalau disadari bahwa ketidaksiapan guru dan siswa terhadap pembelajaran daring juga menjadi masalah. Perpindahan sistem belajar konvensional ke sistem daring amat mendadak, tanpa persiapan yang matang. Tetapi, semua ini harus tetap dilaksanakan agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan siswa aktif mengikuti walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Maka sudah suatu kewajiban bagi kita semua untuk turut menyukseskan sistemnya. Bahkan dalam keadaan yang terbatas, kegiatan pembelajaran harus tetap dilaksanakan bagaimanapun caranya. Karena tanpa pendidikan yang berjalan, bangsa kita terancam mengalami gap generasi, yaitu keadaan di mana suatu generasi tertinggal pengetahuan dan kompetensinya
akibat dari hak pendidikan yang tidak tersampaikan. Di masa seperti ini, tugas guru tidak boleh berhenti mengajar, sama pentingnya dengan para pekerja kesehatan yang berusaha menyelamatkan nyawa para pasien. Karena para guru dan pejuang pendidikan lainnya harus menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. Begitu pula pada siswa yang ikut turut berpartisipasi penuh dalam pembelajaran daring dalam mengikuti protokol kesehatan agar pendidikan dan kesehatan dapat terjaga sejalan dengan manfaat lain yang akan menghampiri pula. Demikian pidato dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.